Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan JM Service. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas seputar perbaikan dan tips servis elektronik yang pastinya bermanfaat buat sahabat semua. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar JM Service makin semangat berbagi ilmu dan pengalaman seputar dunia servis. Yuk, langsung saja kita mulai videonya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara memasang USB Bluetooth di tab kompo. Jadi buat teman-teman yang masih punya tab kompo lama tapi pengen bisa dengerin musik lewat HP atau flash disk, jangan khawatir. Karena di video kali ini saya akan tunjukkan langkah-langkahnya secara mudah dan praktis. Kita akan mulai dari cara menyambungkan modul USB Bluetooth ke input HP, bagaimana menyiapkan kabel power, hingga uji coba hasil akhirnya. Jadi tonton videonya sampai selesai ya, supaya tidak ada langkah yang terlewat. Oke, langsung saja kita mulai proses pemasangannya. Dan ini bagian dalam tab kompo yang sudah terpasang USB-nya. Bisa teman-teman lihat di sini sudah terhubung langsung ke rangkaian utama. Dengan cara ini, tab kompo lama bisa kita manfaatkan lagi untuk memutar musik dari flash disk atau HP lewat kabel USB. Cukup simpel, dan hasilnya juga maksimal. Dan ini dia sobat instalasinya. Di sini sudah terlihat ada kabel plus dan kabel min. Nah, kedua kabel ini nanti akan kita sambungkan menuju ke modul USB atau Bluetooth-nya sebagai sumber daya. Pastikan sambungannya kuat dan tidak terbalik ya. Karena kalau posisi polaritasnya salah bisa menyebabkan modul tidak berfungsi. Selanjutnya, di bagian tengah ini adalah kabel ground, yang berfungsi sebagai jalur netral atau penghubung antara rangkaian utama dan modul. Sedangkan dua kabel di sisi kanan dan kiri ini adalah jalur audio, yaitu L untuk left dan R untuk right, yang akan menyalurkan suara ke speaker kanan dan kiri. Jadi urutannya seperti ini, dari tengah ground, kemudian yang pinggir kiri dan kanan adalah L dan R. Pastikan semuanya tersambung dengan baik supaya hasil suara yang keluar nanti jernih dan seimbang. Setelah semua kabel terpasang, baru kita bisa lanjut ke tahap pengetesan untuk memastikan bahwa modul USB sudah berfungsi dengan normal. Oke sobat, sekarang kita coba nyalakan alatnya. Alhamdulillah, display USB sudah menyala dengan normal. Ini menandakan bahwa penyambungan kabel pada sistem sudah benar dan semua koneksi berjalan sebagaimana mestinya. Nah, di sini juga sudah tersedia tombol mode untuk memilih fungsi yang kita inginkan. Kita bisa berpindah dari mode radio, kemudian ke Bluetooth, dan juga ke input AUX. Semua mode bisa berfungsi dengan baik tanpa ada kendala. Jadi buat sobat yang ingin menambahkan fitur USB atau Bluetooth pada HP compo jadul, cara seperti ini bisa jadi solusi yang cukup praktis tanpa harus mengganti seluruh sistem. Selain tampilannya tetap orisinal, fungsinya juga jadi lebih modern dan lengkap. Dan USB ini juga sudah dilengkapi dengan remote control bawaan. Jadi kita bisa dengan mudah mengoperasikan semua fitur tanpa harus menekan tombol langsung di unitnya. Cukup arahkan remote ke sensor, dan semua perintah akan langsung dijalankan. Dengan remote ini, kita bisa mengganti mode dari radio ke Bluetooth, ke USB, atau ke input AUX hanya dengan satu sentuhan. Selain itu, kita juga bisa mengatur volume suara, memutar dan menghentikan lagu, mengganti track, bahkan mengontrol equalizer sesuai selera kita. Fitur ini tentu sangat membantu, terutama kalau posisi HP atau perangkat USB-nya agak jauh atau terpasang di tempat yang sulit dijangkau. Kita tidak perlu lagi mendekat ke perangkat setiap kali ingin mengganti lagu atau menurunkan volume, cukup gunakan remote dari jarak jauh. Semuanya langsung merespons dengan cepat. Setelah saya coba satu persatu, semua tombol pada remote berfungsi dengan baik dan responsif, mulai dari tombol power, mode, volume,
hingga navigasi lagu. Ini menandakan bahwa sistem pemasangan USB Bluetooth sudah benar dan berfungsi dengan sempurna tanpa ada kendala. Alhamdulillah, hasil akhirnya sangat memuaskan. Sekarang tape compo ini sudah bisa digunakan untuk memutar musik dari berbagai sumber, baik dari USB, Bluetooth, maupun radio. Semuanya bisa dikendalikan langsung lewat remote control. Oke sobat, sekarang kita masuk ke tahap akhir, yaitu proses penutupan dan perapian. Setelah semua komponen sudah terpasang dengan baik dan kita pastikan semuanya berfungsi normal, langkah selanjutnya adalah kita rapikan dulu seluruh bagian kabel dan komponen di dalamnya supaya tidak ada yang terjepit atau longgar. Nah, setelah dirasa rapi, baru kita pasang kembali penutupnya dengan hati-hati. Pastikan posisi penutup sudah pas dan sejajar, kemudian kita kencangkan 4 baut penguncinya satu persatu. Jangan langsung dikencangkan semua di satu sisi ya sobat, tapi lakukan secara menyilang agar penutup menempel sempurna dan tidak miring. Dengan cara seperti ini, hasil pemasangan akan terlihat lebih rapi, kuat, dan tentunya lebih aman digunakan dalam jangka panjang. Setelah semua baut terpasang dengan baik, barulah kita bisa bilang pekerjaan sudah selesai dengan sempurna. Sekarang kita lanjut ke tahap pemasangan speaker kanan dan kiri. Kita pasang satu persatu dengan hati-hati, dimulai dari bagian atas kemudian perlahan ditekan ke bawah supaya posisinya benar-benar pas masuk ke lubangnya. Pastikan sisi kanan dan kiri sejajar agar hasilnya rapi dan simetris. Jika sudah pas, tekan sedikit hingga terasa mengunci dengan kuat. Pemasangan seperti ini penting supaya speaker tidak longgar dan suara yang dihasilkan pun tetap maksimal saat dinyalakan nanti. Oke sobat, mungkin cukup sekian penjelasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin memasang atau menambahkan fitur USB Bluetooth di tape componya sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari JM Service. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.